pergi sekolah sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Hining Aisyah, saya guru kelas 6 di SD Negeri Jenang 02. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Solehati, guru kelas 1B di SD Negeri Jenang 02. Saya senang sekali hari ini siang tadi mengikuti diseminasi tentang budaya positif dari Ibu Solehati. Saya diingatkan kembali tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Ibu Solehati juga menyampaikan berbagai praktik baik yang sudah dilaksanakan di kelasnya beliau terkait dengan praktik budaya positif di kelas, dan beliau menyampaikannya dengan sangat-sangat baik. Saya juga terinspirasi untuk ikut mengimplementasikan berbagai praktik baik yang sudah Ibu Solehati laksanakan di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 02 Ibunda Semani SPD, yang saya hormati Ibu Solehati SPD SI selaku calon guru penggerak angkatan 10, yang saya hormati Tuhan Bapak Guru Pendidik SD Negeri 02, untuk mengawali acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif pada siang hari ini. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, yang beragama lain disesuaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Juana SPD. Kepada Bapak dan Ibu Juana SPD. Indonesia tanah airku, tanda tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu SPD yang telah mendengarkan saya. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Rifai SPD. Pada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudut zamannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi 'ilmina wa maghfiratan ba'da al-mu'minat. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa futuhal anbiya'i wal mursalin. Allahumma aftah 'alaina futuha abwaabal ulum. Allahumma ij'alna waj'al dzurriyyatana waj'al qalbana min ahli al-'ilmi wa min ahli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil wa barik maqasidana. Allahumma hasil wa barik maqasidana fi diseminasi pemahaman dan penerapan disiplin positif fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al diseminasi pemahaman dan penerapan disiplin positif fi hadzal majlis mubarakan wa nafi'an 'amatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Jenang 02 kepada Ibu Jel Sumani SPB. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Jenang 02. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan di tempat ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Bu Solihati yang akan nanti mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Jenang 2. Di sini budaya positif ada banyak makna yang kebetulan kemarin kita ambil perilaku untuk budaya positif. Untuk penerapan ini kami mengharapkan adalah nanti yang berdampak pada khususnya murid dan berdampak pada umumnya adalah pada warga sekolah SD Negeri Jenang 02. Jadi nanti hasil daripada diseminasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan kita semua. Semoga tidak hanya sekedar untuk pemenuhan tugas dari program calon guru penggerak, tetapi kebermanfaataannya yang akan kita rasakan. Jadi di sini budaya positif itu mudah sekali untuk diucapkan, tetapi penerapannya tidak hanya satu kali, tetapi harus terus menerus dan rutin. Tidak ada bosan, tidak ada kata sudah selesai, karena ini akan melekat pada diri kita dan
Harapan kami dengan adanya diseminasi ini kita semakin meningkatkan kinerja kita dengan budaya positif, berpikir positif hingga kita mencapai untuk mengantarkan anak dengan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Manakala banyak kekeliruan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dinas SPD ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif oleh Ibu Solehati SPDSD TGB Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jenang 2, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Jenang 2. Terima kasih atas kehadirannya sudah mau rabu di acara saya, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Jenang 2. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk bertemu di sini dalam acara diseminasi. Tak lupa salam dan sholawat dan salam saya sanjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir. Baiklah teman-teman, sebelum saya menyampaikan acara ini, ada sedikit ya untuk memecahkan kepanasan kita yang sudah dari tadi mungkin disibukkan dengan kegiatan. Ada ice breaking, monggo diperhatikan itu kata ya, nanti kata apa yang akan kita lakukan. Oke. Coba saya itu ada pete, ada sanda. Itu akan kita dulu kata apa? Oke, coba Ibu Hana. Oke, petenis handal. Bagaimana yang lain? Oke, pinter. Tepuk tangan bagi Hana. Yang selanjutnya nih ada gambar mobil, ada burung merak. Kira-kira apa ini? Kata apa yang terkenal? Mobil PAI. Coba apa itu? Saya ingin coba beberapa ya. Tadi dari ibu, sekarang bapak-bapaknya Itu mobil mobil penggerak. apa? Guru penggerak. Mobil guru penggerak. Ya berarti guru penggerak PA. Udah nyerah, Pak Yusuf nyerah. Nyerah. Bisa jawab Bacin. Apa? Bu Hana apa Pak? Coba Sedang pameran. sedang pameran. Sedang Oke. pameran. Iya, Oke. sedang pameran. Pak Yusuf 3 Ini kan gambar mobil sedan. Ini mobil sedan, tambah G jadi sedan. Burung merak, pame. Hanya diganti N. Oke, seperti ini. Tepuk tangan buat Anda. Keren hebat. Pelaku. Lagi bertanya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian budaya positif.
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu pengertian budaya positif. Nah, di sini ada lingkar budaya positif. Budaya positif itu nanti akan terbentuk dipengaruhi oleh lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu nanti dibentuk dari adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti dari peraturan yang ada di kelas. Jadi peraturan yang ada di kelas nanti diyakini oleh siswa-siswa dan gurunya, itu akan menjadi keyakinan kelas sehingga tercipta lingkungan positif. Dan lingkungan positif otomatis nanti akan membudaya sehingga lingkungan sekolah menjadi berbudaya yang positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah untuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Dalam budaya positif itu terdapat konsep-konsep inti, ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Itu konsep-konsep yang terdapat pada budaya positif. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada paradigma baru. Pada paradigma baru ini ada kegiatan pemantik. Nanti ada yang mewakilinya maju di depan, 2 sebagai A dan sebagai B. Yang di belakang yang tidak maju silakan mencari pasangan. Kedua nih. Yang maju siapa ini? Berarti Pak Yusuf dengan Mana Yusuf? Oke. Yang menang laki-laki perempuan semua. Bu Ais, yuk, Bu Ais. Ayo, Bu Ais. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Jadi nanti salah satu ada yang menjadi A. Tugas A itu mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda-benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Monggo, anak-anak sama Pak Yusuf. Apakah anak akan tetap memegang kepalanya? Apakah Yusuf bisa mencairkan suasana kepala Bu Ana sehingga bisa terbuka tangannya? Silakan Pak Yusuf yang merayu. Waduh, Bu Ana yang mak. Coba Aceh. Ya. Tangannya di sana adalah bola. Yang mau Nyimpan benar-benar enggak? nyimpan. Nyimpan apa ini? Koin apa? Koin. Silakan Bisa jadi yang berharga menurut jenengan. Ya. Monggo yang di belakang juga ini ya.
Mbak Hana dengan Bu Ota dari pasangan berdua, Mbak Alis sama Bu, Mbak Lulu dengan Bu Wil sama Bu Eni, monggo. Coba saling merayu nanti siapa yang bisa monggo. Sudah lah. Terus penting. Oke, Mbak Ana, gimana kabarnya? Sebelum mulai kita berjabat tangan dulu. Kalau tidak berjabat tangan nanti tidak berkah. Baik, Mbak Ana yang baik hati. Coba dong, aku ingin lihat telapak tangannya biar saya bisa membaca keberuntungan Anda hari ini. Tapi kayaknya kalau pria telapak tangan itu nggak boleh karena ya. Oh, telapak tangan boleh, telapak tangan dan muka boleh. Ya, bisa dilihat. Ayo. Pak Yusuf coba bagaimana? Luar biasa sekali. Kepribadian Anda hari ini. Baik, kita doakan mudah-mudahan yang semua yang di sini yang tangannya menghadap ke atas akan mendapatkan rezeki yang barokah, sehat, yang hafal mudah tidak termasuk. Yang tangannya menghadapkan dan tepuk tangan mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah. Terima kasih luar biasa pada Taiwannya. Ternyata apa ya, beda-beda ya. Sekarang bandingkan jawaban Anda. Nanti jawaban udah ada di dalam hati sendiri-sendiri ya. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Soal yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi Bu Ana tidak membuka ya? Di antara kalian mungkin ada yang membuka ya tadi ya? Semua bukan semua. Mengapa? Karena tidak berhasil membuka. Kalau yang di belakang tadi yang membuka itu alasannya apa? Dengan sukarela. Dengan sukarela saya mengembalikan cincin saya daripada jatuh. Karena ini di belakang. Tergoda. Ternyata tergoda ya? Iya. Karena Berarti pintar yang merayu ya? Iya. Untuk nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Ya, Mengapa tidak mau membuka? Alasannya belum berasal dari diri sendiri, maksudnya belum masih pengen ngepal diri sendiri. Oh, pengen mau? Bukan Nggak mau buka, Insya ya. Allah. Belum saatnya dibuka. Saya belum saatnya dibuka, masih Oke. ditusuk. Tahan godaan. Iya, berarti kuat ya, kuat pendirian ya. Iya. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri KB. Diri sendiri. Ternyata memang diri sendirilah yang memiliki kontrol. Kita mau membuka, mau tetap menggenggam, itu tergantung diri kita sendiri. Gitu juga dengan anak-anak ya nanti ya, ketika diterapkan di kelas, ternyata kita itu tidak boleh mengontrol anak, mengontrol murid. Ya, itu seperti itu. Karena memang punya hak dan karakter masing-masing. Jadi bebas. Intinya kita tidak boleh memaksakan. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan telekontrol. Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda.
Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ada tabel stimulus respon dengan teori kontrol. Monggo bisa dibaca. Stimulus respon tentang dunia, realita atau kebutuhan kita itu sama. Betul apa tidak? Kebutuhan kita itu sama? Tidak. Tidak. Ternyata teori kontrol itu bahwa tentang dunia itu berbeda. Contohnya saja hari ini misalnya karena saya lapar, saya membutuhkan makan. Tapi kalau Bu Ana mungkin karena sudah kenyang tidak membutuhkan makan. Nah, itu jadi memang kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Beda. Beda ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Wah, nggak bisa. Nah, dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kata dalam teori kontrol itu model berpikir menang. Jadi semua menjadi pemenang, tidak ada yang kalah. Menang untuk diri kita sendiri. Semua banyak. Benar semua. Iya, betul Yang semua. kepal benar, yang tangan benar. Iya. Sekarang masuk pada disiplin positif. Pendekatan teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan orang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Model berpikir menang dan menang. Nah, itu teori kontrol. Jadi Pintar. tidak ada yang salah. Kita itu tidak boleh memaksa kepada orang lain. Kita mau membuka, kita mau makan, itu terserah pada diri kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Apakah disiplin positif? Apakah itu disiplin? Menurut Dian Gesen, disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Itu pengertian dari disiplin. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku memiliki tujuan. Itu menurut William Glasser. Mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut pendapat dari Dian Glasser. Yang selanjutnya itu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam teori motivasi itu terdapat 3 perilaku manusia. 3 perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada yang alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
ini yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya saya berangkat ke sekolah itu karena ketidaknyamanan, kalau misalnya berangkatnya kesiangan, apakah nanti akan dihukum atau menghindari kenyamanan. Jadi ada motif tersendiri menghindari hukuman. Silakan berarti bertanya pada diri sendiri, pada diri kita. Apakah saya yang termasuk yang ini atau yang ini? Kan yang ini. Itu bisa direnungi oleh kita bersama. Ternyata saya masih yang ini. Telat absen. Ternyata saya yang ini. Langsung jadi berangkatnya. Jadi kembalinya itu ada 3 motivasi bahwa manusia itu berperilaku itu karena ada alasannya. Nah, dari yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dengan untuk mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi ekstrinsik, jadi dari luar, bukan timbul dari diri kita sendiri. Yang beralasan untuk menghargai diri sendiri itu berarti sudah termotivasi dari diri kita sendiri. Jadi tujuannya saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi tidak terpengaruh doman, hukum. Sekarang hukuman. Hukuman merupakan tindakan tidak terencana atau tiba-tiba untuk membuat tidak nyaman dan bersifat satu arah. Jadi biasanya dari orang dewasa tanpa melalui suatu kesepakatan, itu hukuman. Jadi kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba, kamu datang terlambat, itu termasuk hukuman. Iya, tidak direncanakan, jadi tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sulit disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi merupakan tindakan yang telah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Itu konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu ternyata berbeda. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Hukuman dengan konsekuensi. Sekarang hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Alasannya apa? Mengapa itu hukuman? Gak nyambung. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tiba-tiba ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi. Karena sudah melakukan kesalahan, jadi ada konsekuensinya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman ini? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan karena datang terlambat. Berarti sudah tahu nih antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang yang itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari restitusi. Nah, ini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Gagal itu berasal dari hukuman, kalau identitas sukses itu dari disiplin. Contoh,
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman ya, itu pasti menyakitkan. Yang namanya hukuman pasti menyakitkan. Menyakitkan bisa fisik ataupun secara non fisik ya. Berbeda dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti bisa pilih kalau memang anak tersebut melakukan kesalahan, itu tidak perlu dihukum, tapi di restitusi. Saya ambil paling bawah, murid atau anak membenci peraturan, kan bersifat negatif ya. Kalau konsekuensi itu bersifat netral. Murid atau anak menghormati peraturan. Jadi kadang anak itu melakukan itu karena memang udah peraturan seperti itu. Berbeda dengan restitusi. Nanti anak itu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada dirinya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, sehingga nanti akan tercipta yang positif. Itu dengan adanya restitusi. Kalau hukuman pasti bernilai negatif. Mungkin ketika di depan kita anak tersebut ya. Tapi kalau di belakang mungkin mereka benci atau bagaimana itu, sehingga kan bernilai negatif. Nah, berbeda dengan restitusi, itu nilainya positif karena nanti anak yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekarang bagaimana penerapannya? Disiplin positif selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif. Jadi kita sebagai guru itu berusaha kepada siswa supaya memiliki motivasi yang intrinsik. Jadi memberikan pemahaman dan bertindak positif. Kita sebagai guru tentunya memberi contoh dan teladan. Yang selanjutnya, selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Jadi jika di kelas kita ada anak yang berperilaku negatif atau ada masalah, jangan langsung dihukum. Kamu lagi, dasar. Nah, itu tidak boleh. Karena itu akan menyakiti anak tersebut. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti ingat ketika dulu bersekolah, pasti ingat dengan gurunya yang galak, yang suka menghukum, yang suka memotivasi, pasti ingat. Yang selanjutnya, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi nanti kita agar sekolah kita budaya positifnya terbentuk, terjalin, memang kita harus saling berkolaborasi. Jadi jangan hanya kelasnya Mbak Hana yang sudah GP, jadi ada budaya positif. Kelasnya Mbak Ais, mungkin itu kelasnya saya. Jadi kita semua harus melaksanakan agar tercipta sekolah kita itu sekolah yang memiliki budaya positif. Sekarang selanjutnya itu keyakinan kelas. Ini ada gambar anak sedang naik motor bertiga tanpa helm ya. Iya. Jadi mengapa ini anak-anak seperti ini? Jadi biar cepat, biar keren. Biar keren. Ada juga yang pakai helm kepalanya berat, katanya. Gitu ya, alasannya karena berat. Ada yang tidak dijemput jadi nekeng. Oh begitu ya, ya. Proses kelas itu ya. Solidaritas ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa sih kita suka menggunakan helm? Kalau melindungi diri sendiri. Takut polisi sendiri. Takut polisi. Berarti masih hukuman ya? Ayo. Untuk kesehatan mungkin ya. Keselamatan. Jadi yakin ya, jadi kalau kita berkendara roda 2 itu menggunakan helm bukan karena tadi pencitraan, takut ada polisi, jadi bukan seperti itu. Jadi karena memang motivasi dari kita sendiri membutuhkan untuk keselamatan kita. Yang selanjutnya ini budaya 3M. Ini ketika
Demam berdarah apa ya? Demam Corona. berdarah. Ih, demam berdarah 3M, Mbak. Oh, 3M. Memakai masker, COVID. COVID, iya, Corona. COVID. Cuci tangan. Terakhir, jaga jarak. jaga jarak. Jaga jarak. Nah, itu kemarin tahun-tahun kemarin ketika COVID kita mengikuti ya, seperti itu ya. Iya. Sekarang Kenapa enggak. kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga diri. Iya, Tahu, menjaga tahu, diri tahu. supaya kita tetap Sehat. sehat, terlindungi. Menjaga diri dan orang lain. Nah, dan itu diyakini ya oleh kita ya. Iya. Bahwa itu semua memang untuk kebaikan dan kesehatan kita. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Peraturan kelas 1, 2 itu kan peraturan kelas ya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu nanti dibuat secara bersama antara murid dengan guru. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam bentuk positif, berupa pernyataan-pernyataan universal, tidak terlalu banyak. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi ketika membentuk keyakinan kelas ini Sama-sama. secara bersama antara murid dengan guru. Nah ini keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Ini yang pertama, anak itu curah pendapat bersama anggota kelasnya mau seperti apa kelas kita. Karena saya itu kelas 1, jadi mereka tetap harus dibimbing, diberi kertas sticky note. Ini apa guru ini? Jadi dijelaskan oleh kita. Ini hasil dari anak, tulisan anak yang sudah ditulis jadi beragam. Setelah mencatat semua masukan para murid, guru itu menyimpulkan menggunakan kalimat positif. Yang selanjutnya meninjau kembali apakah itu sudah pas keyakinan yang tadi dibuat bersama antara guru dengan murid. Kalau memang sudah disepakati dan sudah diyakini, kemudian guru itu mencetak terus dipasang di depan agar bisa dibaca atau diingat oleh warga kelas. Membaca keyakinan kelas, dinding kelas bersama warga kelas. Nah kelas 1 jadi guru aku ikut, guru aku ikut. Jadi tidak apa memasang bersama dengan anak. Refleksi dari tindakan tadi, anak itu lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Yang kedua, anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Anak yang tidak masuk dalam surah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Dan tindak lanjutnya, mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala. Jadi keyakinan kelas bisa dirubah tergantung dari warga kelasnya mau merubah atau tetap seperti itu. Yang selanjutnya menyebarkan angket melalui Bifom untuk mengantisipasi anak yang tidak masuk sekolah. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi memang kita memiliki kebutuhan bertahan. Yang kedua kesenangan. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Jadi masing-masing pribadi pasti memiliki kesenangan. Yang ketiga kebebasan. Kita memang membutuhkan kebebasan. Yang keempat ada kasih sayang dan rasa diterima oleh siapapun. Yang terakhir itu penguasaan, ingin menjadi berkuasa, pemimpin. Itu kebutuhan dasar manusia. Senang, suka belajar, kasih sayang, baru menguasai pelajaran. Karena 5 posisi
Jadi ini bisa diamati, dibaca. Sekarang saya berada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum atau membuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Teman. Teman. Jadi contoh, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti tipe guru penghukum. Dasar kamu benar. Buana. Nah, itu termasuk tipe guru penghukum. Terus yang membuat merasa bersalah, kan multiguna jadi selama dan mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa loh. halus tapi nusuk. Nah, Halus tapi itu nusuk. membuat merasa bersalah. Apakah kita Saya bisa seperti itu ya? Nggak mau berdoa di luar saja. Berarti mungkin di antara kita ada ya yang pernah melakukan seperti itu. Contoh yang sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah ini saya banget ini. Mengaku ya. Karena yang memantau, menghitung dan mengukur. Oh, anak ini sudah terlambat berapa kali? Itu baik. Ini baik sih. Baik. Saya telepon. Mengukur kalau jaraknya dekat ya. Nih, yang paling ini itu sebagai manajer. Jadi Ini Bu Juwana ini, Bu Juwana. Bu Juwana. Berapa tangga nomor? Ditanya anaknya, mengapa kamu terlambat? Coba cerita alasannya apa? Itu seperti Kalau ngobrol belum ditanya sudah ngomong. posisinya kalau kita sebagai guru. Nah, tidak ada bedanya. Jadi kita sekarang memang sudah harus berubah paradigmanya, ya paradigma lama ke paradigma baru. Jadi kita memang yang baik itu posisinya sebagai posisi manajer. Jadi jangan langsung menyalahkan. Jadi harus ditanyakan dulu, kenapa kamu datang terlambat? Semuanya. Coba alasannya apa? Guru tidak marah-marah. Iya, benar. Manajer dan Itu namanya manajer. tapi dari manajer marah kalau Bu Eni CEO. Oh iya. Bu Eni udah CEO. Penerapannya selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Yang kedua, mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Contoh misalnya seperti mahasiswa saya ya, Bradley itu selalu membuat olah itu di kelas. Nah, itu jangan langsung Bradley. Itu ternyata tidak boleh kita bahas itu. Kita harus menanyakan. Halo Bradley, Apa kabar hari ini? kamu tadi melakukan apa? Tidak tahu. Larimu keren sekali, cepat sekali. Itu kita harus sebagai manajer. Jadi ditanya gini, jangan gegabah langsung. Ayo berdiri di pojok. Nah, itu tidak boleh. Sudah tidak zamannya lagi kita sebagai guru seperti itu. Itu zaman kuno. Sekarang untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, validasi tindakan salah. Jadi ditanya dulu, divalidasi mengapa kamu melakukan tindakan salah. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Yang pertama saya menstabilkan identitas. Maaf, menstabilkan identitas dulu. Jadi anak ditenangkan dulu, jangan langsung dimarah-marahi, ditenangkan dulu.
Yang selanjutnya yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, anak itu diingatkan keyakinan kelas apa yang telah di pada tabirkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi memang ya orang kan tidak luput dari kesalahannya. Jadi boleh saja kita melakukan kesalahan. Tapi nanti Bisa saja. Iya, bisa saja. Selanjutnya pada validasi tindakan yang salah, guru bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau boleh adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Untuk menanyakan keyakinan, guru bisa bertanya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan sehingga restitusi. Ini ada kasus, ada Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi menjawab, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lempar makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko berkata, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi pun menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Pak Joko, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi menjawab, iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lempar makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dini. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu menggunakan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Yang telah saya lakukan, ini saya mengambil Queen ini kebetulan sering terlambat. Nah, jadi sama saya diajak berdiskusi. Soalnya habis olahraga ini. Oh iya. Sampai kalian ketakutan Sampai melihat gurunya. Bukan gurunya kayaknya nggak marah-marah.
contoh dokumen praktik baik yang telah saya lakukan di kelas. Ini ada penerapan 5S, jadi anak datang itu bersalaman dengan guru piket, ada mengikuti upacara dengan tertib. Yang selanjutnya sebelum masuk ke kelas, anak-anak itu berbaris di depan. Menjadi pemimpin juga bergantian, tidak harus satu anak. Dan selanjutnya anak-anak mengikuti pembelajaran dengan tertib, tentunya didahului dengan berdoa, yaitu bacaan Asmaul Husna untuk yang agama Islam. Yang non-Islam itu biasanya dibimbing oleh guru agama Katolik ataupun ya Bunda dan sama Kurusi. Ini yang selanjutnya, diapositifnya yang udah dapat itu ketika ada sampah, anak itu memungut sampah dan dibuang ke tempat sampah. Yang terakhir ini pembiasaan makan. Kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa kalau makan itu duduk menggunakan tangan kanan, sebelumnya berdoa dan mencuci tangan. Itu contoh yang sudah saya lakukan di kelas. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Apa bedanya antara konsekuensi dengan restitusi? Konsekuensi dengan restitusi. Mungkin barangkali ada yang bisa menjawab karena kalian tadi kan Bapak Ibu sudah mendengarkan, barangkali ada yang mau berpendapat. Kayaknya sama-sama bermuara ke kesepakatan kelas, tetapi nah itu bedanya di mana? Mencoba dulu. Oke, Bu Juana. Coba nih, nanti kalau kurang pas ya menggunakan data. Kalau konsekuensi itu mungkin bentuk tanggung jawab kita mau seperti apa, atau anak melakukan kesalahan bentuk tanggung jawab seperti apa ya konsekuensi. Kalau restitusi mungkin seorang anak melakukan kesalahan tapi harus kita gali mengapa anak itu melakukan kesalahan, dan anak itu dicoba untuk tahu bahwa anak itu melakukan kesalahan sehingga kesalahan itu tidak terulang kembali dengan cara mengingatkan adanya keyakinan kelas. Bagaimana Pak Yusuf? Kalau di pengertian restitusi sendiri itu ada pilihan, jadi ada pilihan ada pilihan anak di alur segitiga sendiri itu ada pilihan itu. Apakah memang perbedaannya itu ada di pilihan itu atau bagaimana? Ada pilihan dari anak itu memilih atau bagaimana itu? Pilihan itu Jadi konsekuensi, kalau konsekuensi kan itu satu arah. Kesepakatan kelas, kalau mamanya terlambat akan seperti ini. Kalau di restitusi, apakah memang kalau restitusi itu ada pilihan antara kesepakatan kelas atau konsekuensi yang lain gitu, atau yang lain gitu, atau gimana gitu? Nah ini kan ada pilihan. Pilihan apa? Bentuk apa yang kita lakukan, kita masih masuk ke dalam tipe Tadi saya mendapatkan pilihan. tipe hukuman, apa kita sudah masuk ke teori kontrol? Tadi ada memilih di restitusi itu. Wah intinya coba kalau untuk kan sama-sama muaranya ada di kesepakatan kelas. Ketika anak yang contoh yang seperti tadi ditayangkan antara Pak Joko dengan itu saya masih, walaupun itu contoh restitusi, tapi kok saya masih menangkap itu adalah sebuah konsekuensi karena dia mengingat, karena Pak Mario itu Pak Joko itu mengingatkan Mario dan Dadi tentang kesepakatan kelas. Kemudian Mario dan Dadi ini kemudian diingatkan tentang kesepakatan kelas. Jadi otomatis di situ kan masih mengingatkan tentang kesepakatan kelas dan konsekuensi yang ada. Malah di sini malah belum ada konsekuensi yang muncul. Dari Mario dan Adi itu
itu kan baru kemudian untuk ke arah yang lebih baik, besok jangan mulai lagi ya, gitu ya seperti itu. Nah kemudian tapi di situ belum ada malu dan dari itu harus minta maaf ke Bu Dina yang selaku yang dirugikan. Jadi di sini belum ada orang sepertinya begini. Ini kan kasus, kita yang ini sendiri menyelesaikan. Ini contoh kasus seperti itu. Jadi ini di sini memang belum sampai yang ke apa ya? Restitusi kan Restitusinya kan segitiga restitusi lah memang proses. Ya, itu bagian proses restitusi. Restitusi itu dalam rangka kita jika menghadapi anak yang bersalah, itu baiknya kita restitusi. Betul, Karena restitusi. restitusi itu ada diskusi antara yang bersalah dengan guru yang akan tidak sekedar memberi kok harus begini. Jadi dalam segitiga restitusi Ya, itu kan ada ada tiga tahapan. tahapan, Pak. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua Kalau konsekuensi biasanya langsung Langsung dari ya, tidak ada. dari guru Dari ya guru. konsekuensinya walaupun nyambung hukumannya tapi konsekuensinya Jadi ini lebih komunikatif kalau kalau restitusi ya, restitusi lebih digali lagi anak itu, ditahu lagi kita kenapa masalahnya ada apa. Tiga langkah. iya ada tiga langkah. Kalau konsekuensinya langsung ya. Coba Ya. coba dia Kalau restitusi anaknya itu biar yakin apa yang kesalahan apa yang pernah Ya, ya. dibuat, dia bisa memperbaiki dengan cara apa. Jadi tergali sendiri. Iya, dari sendiri. Kita guru hanya apa ya? Fasilitasi. Iya. Terima kasih, saya sudah memahami tentang konsekuensi dengan restitusi. Terima kasih Bu Sol dan teman-teman. Baiknya kita restitusi. Tunggu barang Nah, paling lebih baik restitusi daripada konsekuensi. Bu Ais mungkin mau menambahkan. Pertanyaan Pak Yusufnya sudah dijawab sama teman-teman. Memang untuk apa ya menghadapi masalah yang terjadi di kelas ataupun di sekolah, kita itu yang baik itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi itu ada tiga langkah. Ada tiga langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu nanti anak itu ditenangkan dulu, diajak duduk, berkomunikasi. Kalau anak itu sudah tenang, baru kita mengajukan pertanyaan, validasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan ya, mengapa kau melakukan seperti itu. Jadi guru itu menanyakan, mengapa Adi dan Mario itu melakukan lempar-lemparan di kantin sampai mengenai ibu kepala sekolah. Nah, setelah validasi tindakan, yang ketiga itu nanti Pak Joko atau guru itu menanyakan keyakinan. Boleh menanyakan menggunakan kata seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi mengingatkan kembali karena di kelas sudah ada keyakinan telah. Jadi Adi dan Mario itu diajak mengingat kembali. Coba keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Nanti mereka akan ingat. Oh iya Pak, ternyata saya tidak menghormati Ibu Diana. Seperti itu. Nah begitu, nanti kan anak jadi tahu bahwa itu tindakan yang tidak baik, tindakan yang sudah menyalahi keyakinan yang telah dibuat di kelasnya. Begitu. Itu dari saya, Pak Yusuf. Terima kasih, jawabannya sudah gamblang, sudah luar biasa. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Sol, mudah-mudahan kami bisa menerapkannya di kelas kami masing-masing. Demikian teman-teman, diseminasi saya hari ini. Saya tidak menggurui, saya hanya demikian diseminasi saya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Yang jelek dibuang, yang baik dibawa untuk kita terapkan di kelas dan di sekolah kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih pemahaman dan pengalaman budaya positif pada siang hari ini. Oleh karena itu, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada hamdalah. Kita semua dapat mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita pada siang hari ini. Ya. Ada sedikit pantun untuk membuka acara pada hari ini. Ya. Siang begini makan bakso ditambah sambal, oh pedasnya pas. Senang sekali kita hari siang ini mendengarkan destinasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya